Ya, boleh. Itu jadi itu adalah orang yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Memang dulunya membantu. Ini contoh nyata Contoh, bahwa oke. eh, norma moral ya, etika itu membuat mereka itu akhirnya sudah tidak nyaman lagi untuk mendukung Presiden Joko Widodo. Bahkan saya mendengar sendiri dari ring satu Ring istana yang satu membantu istana Presiden Jokowi sampai sekarang. sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Khawatir. presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Oh, kekhawatirannya ini, Dan guys. saya juga Bro Ceng mohon kritisi ya. Saya Oke. mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah Oke. presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Oke. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Oke. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tapi saya Oke. juga, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan video yang sangat viral lagi, guys, karena apa ya? Mengutip dari wacana atau narasi atau dialog Pak Johan Silalahe yang sudah lama, dan ini viral lagi, guys, karena menurut ring satu istana yang ketar-ketir, acara ini diselenggarakan pada Kamis 1 Februari 2024 di Nusantara 2045 yang menggelar fokus group discussion, guys. Oke, kita gas. Ya, boleh. Itu jadi itu adalah orang yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Memang dulunya membantu. Ini contoh nyata bahwa Contoh, oke. norma moral ya, etika itu membuat mereka itu akhirnya sudah tidak nyaman lagi untuk mendukung Presiden Joko Widodo. Bahkan saya mendengar sendiri dari ring satu istana Ring satu yang membantu istana Presiden Jokowi sampai sekarang. sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Khawatir. presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Oh, kekhawatirannya ini, Dan guys. saya juga Bro Ceng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tapi saya juga, Bro Uceng, mungkin mengusulkan itu ditegaskan nanti dalam undang-undang lembaga presiden, Pak Firman gitu ya, bahwa ya harus. Kenapa? Kalau presiden dan wakil presiden dijadikan jabatan yang prestisius yang bisa membuat orang sembunyi dari hukum, jangan-jangan kita nggak tahu, ini ada beberapa calon presiden sekarang ini kan yang jelas melanggar hukum dan HAM. Jangan-jangan harapannya begitu terpilih, dilantik, otomatis dia bersih, bebas dari gugatan atau tuntutan hukum. Itu yang kita membahayakan. Atau orang ya silakan. Iya. Iya. Betul. Nah, kalau saya Mas Wahyu malah kalau keluarganya apalagi. Saya mengharapkan ke depan ya, mulai sejak sekarang, kalau keluarga itu pasti nomor satu. Harus ada keluarga presiden yang masuk penjara karena melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terbukti secara sah melalui proses hukum. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan dan mengharapkan seluruh Indonesia nih, Bro Uceng, saya melayani harapan beliau ya. Ini kan kita sebenarnya milestone ya, sejarah yang kita torehkan. Saya mengharapkan, mengusulkan ke depan akan ada presiden dan wakil presiden saat menjabat, atau mantan presiden
dan mantan wakil presiden saat tidak menjabat yang dipenjarakan karena melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini yang kita harus gugat sejarah ini supaya siapapun yang menjadi presiden, wakil presiden ke depan harus hati-hati. Ya, Harus eling sing waspodo katanya, kata wong Jawa gitu ya. Ini kan presiden kita mayoritas sebenarnya orang Jawa gitu, tapi baru ini ada presiden yang ya kebangetan tadi, kebablasan itu ya, melanggar etika adat budaya Jawa yang sudah sangat matang. Saya sampai mendengar banyak teman-teman orang Jawa yang nangis dan malu terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya karena dianggap tidak beradab, tidak memahami sama sekali budaya etika orang Jawa. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih tadi ke Bang Firman, Bro Firman, banyak sekali masukannya dan mendukung pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan ya, norma sosial dan juga harus ada sanksi sosial. Ini bagus sekali. Beliau nih bagaimanapun mantan tokoh di Senayan di DPR RI yang kita harus apresiasi. Saya respect, istiqomah, amanah. Bukan seperti Presiden Joko Widodo yang sama saya di masjid habis sholat zuhur berdua salaman. Saya minta Mas Jokowi, saya akan dukung Anda jadi Presiden Indonesia. Kalau jadi terpilih, saya minta yang ketiga, saya bilang jadilah pemimpin yang istiqomah dan amanah, dan saya nyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia di sini, di forum ini direkam bahwa Presiden Joko Widodo sudah melanggar sumpah dan janjinya ijab kabul perjanjian kami berdua di Masjid Koja berdua selesai sholat zuhur untuk menjadi pemimpin presiden yang amanah dan istiqomah, dan saya nyatakan Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang istiqomah dan amanah. Demikian mungkin sedikit dari saya. Oke. Kekiran sama ini. Oke, terima kasih. Mungkin saya pendek-pendek aja ini ya. Pertama, dari soal TNI dulu deh. Jadi memang yang unik dari posisi TNI adalah bahkan ya kalau kita cek dia itu sebenarnya apa sih bentuk konstitusionalnya. TNI dan Polri itu sebenarnya alat negara. Dia bahkan kalau bahasa konstitusionalnya bukan lembaga negara, tapi dia adalah alat gitu. Jadi kalau terjemahan kami adalah sebenarnya itu menandakan posisinya yang memang tidak punya hak untuk bilang tidak pada panglima tertinggi. Nah, tapi bukan berarti kemudian dia nggak boleh dibawa kemana-mana. Jadi saya setuju tadi Bang Firman ya kalau nggak salah yang bilang ya. Jadi persoalannya adalah kita harus lihat sebenarnya wewenang atau fungsinya TNI itu dan juga Polri apa. Ketika dia diseret-seret dalam persoalan kampanye kepemiluan, jelas itu bukan wewenang dia, wewenangnya pertahanan kok. Apa hubungannya pemilu dengan pertahanan? Sama saja kita bisa kritik apa hubungannya. Apapun yang nama ada security-nya jadi seakan-akan punya urusan dengan pertahanan ya, termasuk food security. Jadinya urusan Menteri Pertahanan. Padahal nggak bisa, secara konstitusional itu harus ketat. Yang namanya defense ya defense, nggak bisa dibawa-bawa ke urusan pemilu. Yang namanya keamanan polisi ya kalaupun nanti ada kaitan dengan pemilu dia lebih kepada soal penegakan hukum pemilu. Jadi tidak bisa diseret-seret sehingga kesalahannya letaknya bukan di TNI dan Polri-nya saja, tapi pada kalau bicara institusional ya kacamata hukum tata negara pada presiden. Kalau berbicara nanti faksi politiknya di Polri seperti ini ya, kita mungkin sudah sering diskusi juga ya, baik formal maupun informal. Ada faksinya di Polri seperti ini, di TNI seperti ini, oke lah. Tapi kalau bicara hukum tata negara, apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam konteks kepemiluan itu bisa kita letakkan kesalahannya pada presiden. Karena dialah yang memegang, dia adalah panglima tertinggi. Dia seret-seret TNI, yang salah dia. TNI boleh nggak menolak? Ya boleh, tapi maksudnya boleh dalam arti tidak secara institusional. Mungkin dia bisa nyatakan secara politik dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi seperti sekarang kita paham ada politiknya, ada dia ikut di mana, jenderal-jenderalnya ada di mana dan seterusnya. Menurut saya kembali kita letakkan beban hukum tata negaranya pada presiden. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang disampaikan oleh Pak Johan Silalahi yang berada di forum yang sudah lama ini guys, sudah sejak pada Kamis 1 Februari 2024 di acara Nusantara 2045 yang
menggelar fokus group discussion guys. Ini yang bertajuk cawe-cawe Presiden Jokowi melanggar hukum dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dan ini menjelaskan tentang apa ya, di mata hukum itu sama, walaupun sebagai presiden dan wakil presiden dan juga keluarganya itu di mata hukum sama, dan yang apa namanya, yang sudah menjadi mantan presiden juga sama, tapi seolah-olah ada apa ya, hukum yang tidak tertulis yang melindunginya guys. Ini yang menjadi problem, seolah-olah itulah yang disampaikan Pak Johan tadi guys. Semoga mengedukasi masyarakat dan juga memberikan wawasan untuk kita semua sebagai warga Indonesia 2002, Indonesia 2045. Semoga menjadi Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.